Halo Sobat Dosen Kepo, welcome back. Apa kabar nih kalian semua? Jujur Li ya, gue tahu banget belakangan ini timeline tuh isinya keluhan melulu soal betapa susahnya nembus dunia kerja. Udah lulus, wisuda senyum lebar. Tapi realitanya kok gini amat ya? Buat lo yang ngerasa lagi stuck, bingung, atau ngerasa insecure gara-gara belum dapat panggilan kerja, santai dulu. You are not alone cuy. Di bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas secara blak-blakan, no sugarcoating, tentang kenapa cari kerja di tahun 2026 ini tuh kerasa kayak survival mode. Dan pastinya, gimana caranya supaya lu bisa menangin game ini. Jadi, pantengin terus explainer ini sampai habis, karena ini literally survival guide lo. Coba deh ngaku, siapa di sini yang ngerasa relate banget sama pertanyaan ini? Lo udah revisi CV sampai begadang, didesain cakep banget, IPK juga ya nggak malu-maluin lah ya. Terus lo apply ke puluhan bahkan ratusan perusahaan di portal loker. Tiap pagi ngecek email berharap ada undangan interview. Tapi hasilnya, zong. Di ghosting HRD berbulan-bulan. Rasanya tuh pasti frustrasi banget kan? Lo mulai mikir, salah gue di mana sih? Perasaan IPK gue lumayan, aktif di kampus juga. Nah, rasa hopeless ini tuh valid banget guys. Tapi ada satu hard truth yang harus lo terima. Oke, let's dive into this. Realita paling pahit di era modern ini adalah ijazah sarjana lo yang lo dapetin dengan susah payah, drama revisian skripsi, plus tangisan darah itu, pada akhirnya cuma selembar kertas doang kalau lo nggak punya proof of work alias bukti nyata hasil kerja lo. Dulu, mungkin dapat ijazah itu ibarat dapat tiket VIP yang langsung nganterin lo masuk ke perusahaan top. Sekarang, ijazah itu cuma tiket masuk ke lobi doang, guys. HRD itu nggak bakal ngelirik kalau lo nggak bawa koper yang isinya bukti bahwa lo benar-benar bisa kerja, bukan cuma jago ngerjain soal ujian. Masuk ke bagian 1. Era baru nih, skill versus ijazah. Dinamika rekrutmen tuh udah bergeser jauh banget, guys. Kita tuh udah nggak lagi hidup di zaman dimana gelar akademik adalah segalanya. Dunia industri udah bertransformasi secara radikal banget. Pola pikir HRD zaman old itu kan fokus ke proof of grade ya. Mereka nanya berapa nilai kalkulus lo, berapa IPK lo. Tapi di realita 2026, pendekatannya udah ganti total jadi proof of work. HRD zaman now bakal nanya, mana project yang pernah lo bikin? Coba dong kasih lihat campaign digital marketing yang lo jalanin pas magang. Atau coba tunjukin codingan aplikasi lo. Mereka tuh butuh bukti nyata bahwa lo bisa nyelesain masalah real di perusahaan. Bukan cuma jago ngafalin teori di buku cetak doang. Dan guys, ini bukan opini kosong gue doang ya, ini ada datanya. Berdasarkan publikasi dari International Journal of Research Publication, pergeseran dari rekrutmen berbasis ijazah ke rekrutmen berbasis skill itu udah jadi paradigma shift yang terstruktur. Ini tuh fenomena global loh. Teknologi digital dan otomasi bikin perusahaan sadar banget kalau gelar akademik aja tuh nggak cukup buat mastiin karyawan baru bisa langsung kerja dan satset beradaptasi. Nah, yang bikin mind-blowing adalah angka lonjakannya nih. Di tahun 2020, preferensi HRD ngelihat ijazah dan skill itu masih lumayan seimbang lah di angka 61% dan 62%. Tapi, coba lihat apa yang terjadi di 2024. Ketergantungan HRD sama ijazah itu anjlok drastis ke 45% doang. Sementara pencarian kandidat berbasis skill meroket gila-gilaan sampai 75%. Jomplang banget kan? Ini artinya 3 dari 4 HRD sekarang tuh mending milih orang yang skillnya udah proven, teruji, ketimbang lulusan universitas top tapi nggak punya pengalaman apa-apa. Lanjut ke bagian 2. IPK tinggi masih ngaruh nggak sih? Pasti muncul kan pertanyaan di kepala lo. Terus IPK cum laude yang gue kejar mati-matian ini masih ngaruh nggak sih sebenarnya? Gue paham banget sih kegelisahan lo. Apalagi buat lo yang overachiever di kampus. Tapi the crucial point is angka yang satu ini. 25,5%. Berdasarkan riset yang dilakuin pada lulusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia, ternyata variabel IPK dan lama studi lo itu kontribusinya cuma 25,5% terhadap masa tunggu lo dapat kerjaan pertama. Sisanya? Hampir 75% sisanya itu ditentuin sama faktor lain di luar nilai rapot lo. Jadi, kalau lo ngerasa IPK 3,9 bakal bikin lo auto diterima kerja besok harinya, aduh, lo harus bangun dari mimpi sih, Besti. Terus kenapa IPK efeknya makin turun? Jawabannya ada di fenomena Great Inflation. Gini loh, di era di mana lo bisa dapat semua informasi dari internet, terus dibantu juga sama tools AI kayak ChatGPT, dapatin nilai tugas yang bagus itu jauh lebih gampang dibanding 10 tahun lalu. Akibatnya, IPK 3,8 ke atas itu sekarang udah jadi new normal aja gitu. Kalau semua pelamar punya IPK 39, nilai lo yang nggak lagi kelihatan spesial di mata rekruter. IPK tinggi lo itu cuma berubah fungsi jadi sekedar tiket antrean, bukan jaminan lo bakal menang.
Eits, tapi jangan salah sangka terus besok lo langsung bolos kuliah ya. IPK bukan berarti useless atau nggak ada fungsinya sama sekali. Nggak gitu konsepnya. IPK tetap punya peran krusial, tapi lebih sebagai filter administrasi awal, terutama di perusahaan-perusahaan gede atau BUMN yang pelamarnya tuh bisa ribuan. Nilai lo itu nunjukin kalau lo adalah orang yang disiplin, bertanggung jawab nyelesain tugas, dan punya daya juang. Plus, kalau lo ngincer program elit kayak manajemen trainee, nah IPK tinggi itu masih jadi syarat wajib. Jadi tetap jaga IPK lo biar aman, tapi ingat, jangan berhenti di situ aja. Bagian 3. Awas nih, jebakan skill gap. Setelah lo paham soal IPK tadi, lo harus hati-hati banget nih sama jebakan yang satu ini. Ini yang sering kita sebut sebagai syndrome too good on paper. Di atas kertas, transkrip lo tuh nilainya A semua. Akademik 100, keren kan? Karena selama 4 tahun kuliah, lo ngurung diri di perpustakaan, belajar siang malam. Tapi, begitu lo dites interview sama HRD, lo kicep. Nggak bisa komunikasi dengan baik, nggak ngerti cara negosiasi, dan benar-benar clueless soal kerja dalam tim. Alhasil, soft skills lo nol besar. Ingat ya guys, dunia kerja itu isinya manusia. Lo bakal berinteraksi sama klien, sama bos, sama coworker. Kalau lo cuma hafal rumus tapi nggak bisa komunikasiin ide lo, IPK lo nggak akan bisa nolongin karir lo sama sekali. Dan fair aja nih, ini tuh nggak sepenuhnya salah lo kok. Beneran deh. Sebuah studi dari Bangka Belitung nunjukin kalau akar kesenjangan skill ini emang sistemik. Kurikulum kampus sering banget telat update alias misalign sama teknologi terbaru di industri. Terus, kolaborasi antara kampus sama perusahaan di luar sana juga kadang masih minim, yang bikin lo kurang dapat paparan dunia kerja real. Efek dominonya, self-efficacy atau kepercayaan diri lo untuk terjun berkarir jadi ikutan drop. Kampus ngajarin teori tahun lalu, sementara industri itu butuh orang yang bisa ngasih solusi buat masalah besok pagi. Nggak match kan jadinya? Masuk ke bagian 4. Senjata ampuh tembus dunia kerja. Oke, kita udah cukup bahas masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Ini dia 3 langkah konkret yang bisa langsung lo eksekusi sekarang juga. Pertama, bangun pengalaman praktis. Lo wajib banget cari tempat magang, gabung kepanitiaan, atau ngambil project freelance. Di era 2026 ini, pengalaman magang 6 bulan di startup itu seringkali jauh lebih berharga di mata HRD dibanding beda 0,2 poin IPK lo. Kedua, bikin portofolio digital. Hasil project lo selama magang atau kuliah itu tolong jangan dibiarin nganggur karatan di harddisk. Masukin ke Behance, GitHub, atau LinkedIn lo. Kasih lihat secara visual apa aja yang lo bisa lakuin. Dan yang ketiga, ambil sertifikasi profesional. Kalau lo punya badge dari Google, Microsoft, atau sertifikat BNSP, itu tuh validasi mutlak kalau skill lo emang diakui oleh industri, bukan cuma diakui sama dosen lo aja. Terus, lo juga jangan lupa equip diri lo sama power-ups alias soft skills wajib ini. Nomor 1, adaptability, atau kecerdasan belajar. Karena teknologi kayak AI itu berkembangnya secepat kilat, lo dituntut buat bisa belajar hal baru dengan cepat dan lincah. Nomor 2, networking. Sering-sering deh ngobrol sama kakak tingkat, ikut komunitas, atau aktif ngobrol di LinkedIn. Asal lo tahu aja nih, banyak banget lowongan kerja keren yang nggak pernah diposting di internet tapi ditawarin lewat jalur referral alias rekomendasi orang dalam. Dan yang terakhir, attitude. Sejago apapun skill lo, kalau etika kerja lo jelek, susah diajak kerja sama, dan nggak disiplin, ya say goodbye deh sama karir impian lo. Nah, sebelum kita wrap up explainer ini, gue punya pantun spesial nih buat nyemangatin sobat dosen kepo semua. Dengerin ya. Jalan-jalan ke Senopati, beli kopi. Cakep. Mampir sebentar, beli semangka. Nggak usah sedih meratapi nasib diri, fokus upskill biar cepet siap kerja. Asyik. Ayo guys, bangkit. Jangan gampang nyerah cuma gara-gara dapat email penolakan. Dunia belum kiamat bro. Ambil laptop lo, revisi portofolio lo, pelajari skill baru yang lagi high demand, dan tunjukin kalau lo itu kandidat yang pantas banget buat dipekerjakan. Alright, sekarang gue pengen banget denger pendapat lo. Setelah lihat data dan realita yang kita bahas panjang lebar tadi, lo sekarang jatuhnya masuk tim mana nih? Tim ngejar IPK tinggi atau tim fokus bangun skill? Atau malah ngerasa bisa dua-duanya? Coba dong drop argumen dan curhatan lo di kolom komentar, biar kita bisa diskusi dan sharing bareng di sana. Dan kalau lo ngerasa beda materi kali ini ngebantu banget dan ngebuka mata lo, jangan lupa klik tombol share, kirim explainer ini ke grup WA teman-teman tongkrongan lo yang mungkin lagi sama-sama berjuang nyari kerja. Terus, make sure lo udah subscribe channel ini ya, biar lo nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Tetap semangat, terus upgrade diri, and see you on the next explainer.